I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up, these hoes up. Baik, silakan duduk. Baik, dengan siapa nih? Boleh memperkenalkan diri? Baik, di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Melati, sebut saja dengan inisial Mbak M. Saya merupakan mahasiswa salah satu universitas di Bandar Lampung. Baik, jadi kamu tahu tempat ini dari mana kalau boleh tahu? Saya tahu tempat ini dari sosial media. Tujuan kamu datang ke sini untuk apa? Tujuan saya datang ke sini saya untuk melakukan bimbingan konseling individu. Oh, jadi kamu mau melakukan konseling individu ya? Jadi sebelumnya kamu udah pernah belum nih melakukan konseling individu? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling individu dan di sini saya pertama kali melakukan konseling individu. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya apa itu konseling individu dan asas-asasnya. Jadi konseling individu itu proses konseling yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk menyelesaikan atau membantu permasalahan dari konseli. Di konseling individu ini terdapat asas-asasnya. Jadi ada asas kerahasiaan. Di sini di asas kerahasiaan ini kamu tidak perlu takut-takut untuk menceritakan semua permasalahan kamu karena di sini akan saya jaga privasi kamu tanpa ada orang yang tahu. Lalu selanjutnya ada asas kenormatifan. Di asas kenormatifan ini selama konseling ini berlangsung kita melakukan menggunakan norma-norma yang berlaku. Lalu selanjutnya ada asas sukarela. Di asas sukarela ini kamu bisa menceritakan semua permasalahan kamu secara sukarela tanpa ada rasa paksaan. Lalu saya juga mendengar semua keluh kesah kamu ataupun semua permasalahan kamu secara sukarela. Lalu selanjutnya ada asas keterbukaan. Di sini kamu bisa menceritakan semua apapun permasalahan kamu secara terbuka tanpa ada rasa takut akan disebarluaskan. Lalu selanjutnya ada asas kemandirian. Dalam proses konseling ini memiliki tujuan agar kamu dapat mandiri menyelesaikan permasalahan kamu. Baik, sebelumnya saya mau izin memperkenalkan diri. Saya seorang konselor Nanda Yunisa. Saya akan berjanji tidak akan menyebarluaskan semua privasi kamu. Apapun yang kamu ceritakan akan bersifat rahasia. Terus selanjutnya di waktu ini selama proses konseling ini berlangsung selama 30 menit. Jadi di sini kamu diharapkan untuk fokus dalam melakukan proses konseling ini agar mendapatkan solusi atau tujuan kita akan tercapai supaya kamu dapat mandiri menyelesaikan permasalahan kamu. Baik. Lalu kalau boleh tahu kita mulai saja ya konselingnya. Jadi kalau boleh tahu apa yang permasalahan kamu yang bakal kamu ceritakan? Permasalahan yang bakal saya ceritain. Jadi di pengalaman saya ini saya memiliki saya ini pacaran Kak. Tapi pacaran kami ini kayak hubungan tanpa status dan bisa dibilang sedikit dan benar-benar toksik gitu Kak. Jadi kamu punya hubungan tanpa status yang sudah berjalan lumayan lama, tapi sudah mengarah ke arah toksik. Nah, toksik yang kamu maksud ini dalam hal apa? Boleh ceritakan lebih luas? Toksik, jadi pacar saya ini Kak, dia tuh kayak melakukan pengancaman, terus juga tuh melakukan penindasan dan juga menurut saya jadi tidak bebas melakukan apapun gitu Kak. Oh gitu, jadi bebas dalam melakukan hal apapun tuh seperti kamu kayak di kampus dilarang-larang gitu atau gimana? Iya, jadi kayak salah satu contohnya tuh saya misalkan saya kan punya teman sendiri juga di kampus, otomatis kita kan hidup pasti bersosialisasi dimanapun berada. Kita salah satunya saat saya sedang kerja kelompok atau bagaimana bersama teman-teman kampus saya, pacar saya ini tiba-tiba nelpon, tiba-tiba berapa menit sekali harus kayak ngasih kabar lah, harus gimana, kayak saya tuh kayak benar-benar dikekang gitu. Saya tidak leluasa melakukan hal apapun gitu dalam saya berkegiatan.
Jadi kamu ini ibaratnya udah masuk ke dalam hubungan yang sangat toksik, apa-apa disuruh ngabarin, walaupun jadi istilahnya pertemanan kamu ini sudah terbatas gitu ya? Iya. Jadi setelah kamu dikekang-kekang kayak gitu, bagaimana sih perasaan yang kamu rasain selama ini? Awalnya saya mencoba berpikir dengan jernih ya Kak, karena kan kami kan menjalankan suatu hubungan, otomatis dalam suatu hubungan itu kan pasti nggak harus selalunya tentang diri kita. Jadi saya mau mencoba memahami pacar saya ini, dan awalnya saya menerima gitu kan, saya kayak oh dia memang pacar saya, mungkin dia ada rasa sedikit maksudnya untuk menjaga saya dengan cara dia seperti itu. Namun dengan selama beberapa bulan ini, selama saya pacaran sama dia, saya kayak ngerasa hal ini makin kesini makin menjadi-jadi gitu kan, kayak ini sudah masuk dari luar arena di ambang batas gitu kan. Dan itu perasaan saya tuh kayak antara sedih, kecewa, dan sakit hati, tapi kayak saya tuh sebenarnya masih ada rasa sayang juga ke dia, karena kan dia memang pacar saya gitu kan, walaupun kami ini kan masih dibilang kayak hubungan tanpa status gitu. Dan gimana pun juga dia tetap kayak udah saya anggap keluarga saya sendiri gitu Kak. Dan perasaan saya tuh ya seperti di tengah-tengah gitu Kak, antara kecewa, sakit hati, dan rasa sayang saya sendiri ke dianya. Oke, dari semua larang-larangan dalam hubungan kamu tadi itu udah masuk ke tahap mana sih toksik kamu ini? Apa cuman sekedar yang harus ngabarin pap kemanapun, terus kemana aja, itu apa ada yang lebih berlebihan lagi? Awal saya pacaran sama dia tuh maklum mungkin masih masa-masa bucin ya. Terus masih masa-masa sayang, masih masa-masa pengenalan, pendekatan. Ya bisa dibilang kayak seperti orang pacaran pada umumnya, masih merasa menikmati masa-masa pacaran, momen-momen manisnya gitu. Lambat laun kan kami menjalani sebuah hubungan gitu kan. Makin kesini setelah saya rasa selama beberapa bulan itu semakin terlihat muncul sifat aslinya gitu. Dilihat dari perlakuan dia. Waktu itu kami pernah Kak, kami lagi jalan bareng ceritanya di weekend. Nah kami jalan bareng itu, kami main lah kayak pada orang-orang pacaran umumnya, kami main ke suatu tempat gitu kan. Nah di situ juga banyak pasangan-pasangan lain gitu selain kami. Kami kayak duduk gitu kan sembari menikmati alam gitu kan, ya namanya orang pacaran. Dan di situ ada salah satu cowok atau lelaki gitu kan. Di sana tuh kayak ngeliatin saya gitu, terus kayak ngelirik-ngelirik ke arah saya, tapi saya juga nggak nyadar kalau ternyata saya tuh diliatin terus gitu sama cowok gitu kan. Dan cuman pacar saya gitu loh yang paham gitu kan, mungkin karena mereka sesama cowok jadi mungkin kayak paham gitu kan. Dan di situ tuh dia tuh kayak emosinya tuh kayak memuncak gitu loh Kak. Dan di situ saya kayak tiba-tiba saya kayak dikekang gitu kan, saya kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan di hari itu juga kita memutuskan untuk kita langsung pulang ke rumah gitu Kak. Oke, baik. Dari cerita kamu tadi kan banyak nih aturan-aturan dari cerita yang kamu diliatin cowok-cowok kayak gitu kan. Jadi cowok kamu nih makin ngelarang kamu, makin posesif. Tapi ada nggak sih pelecehan yang paling terbesar yang menurut kamu tuh kayak terlalu banget gitu? Kan kami waktu itu pernah berantem ya Kak. Terus dari kami berantem itu kami sempat cekcok adu mulut, dimana di situ kayak perkataannya menyakiti hati saya gitu kan. Kami jadi kayak sempet kami renggang berantem. Terus ada suatu ketika dia minta maaf gitu kan, dia ngomong ke saya kalau dia ngaku memang dia nggak harusnya ngelakuin itu ke saya. Udahlah kami balikan dan kami mulai lagi hubungan yang baru, yang istilah yang adem ayem gitu kan. Terus suatu ketika dia nih tapi kayak seolah-olah ada maunya gitu Kak. Dia ngirim sebuah tren di TikTok ke saya gitu kan. Kayak dia ngirim gitu kan video itu, tapi bisa dibilang video itu tren itu kayak tidak senonoh gitu Kak. Bentuknya kayak gimana maksud dia
saya disuruh melakukan tren TikTok yang ada di situ gitu kan. Seperti kayak tren TikTok cewek-cewek pakai baju-baju modis, baju-baju yang ya bisa kita ketahui lah Kak gimana bentukannya. Nah, seperti itu. Dan kemudian dia tuh selalu awalnya ya dia oke lah dia menerima karena saya bilang saya nggak mau. Tapi dia coba lagi, ada ketika dia coba lagi gitu kan, dia nyuruh saya buat ngelakuin itu. Terus kayak berkali-kali saya kayak dipaksa gitu kan. Nah terus tuh kalau saya nggak mau ngelakuin itu, dia kayak bakal maksa kita, yaudah kita putus aja gitu. Dan posisinya di situ saya kayak memang lagi sayang banget sama dia dan gak mau kehilangan sama dia. Akhirnya ya saya sempet nurutin permintaan dia itu untuk kayak pap foto kayak gitu yang ada di TikTok. Saya pikir kan karena itu untuk dia, toh saya mikirnya dia suatu saat nanti kan bakal jadi pendamping hidup saya, jadi mungkin bakal aman-aman aja gitu. Oke, dari cerita kamu tadi kan kamu sempat melakukan penolakan nih. Tapi setelah itu tuh ada nggak sih dari cowok kamu nih kayak minta foto itu berulang kali gitu? Ada Kak, makanya sampai berapa kali gitu kan, ada belasan kali gitu kan. Dan itu juga bukan hanya minta, tapi disertai dengan pengancaman gitu. Jadi kayak saya sebenarnya tuh kayak takut, tapi saya juga sayang gitu sama dia. Dari kamu melakukan sampai berbelasan kali itu kan ada pengancaman nih. Pengancaman apa sih yang dikasih ke kamu gitu? Kayak misal gitu kan, kalau saya nggak ngasih sesuatu dan dia marah, otomatis dia pasti bakal ngomong udahlah kita pisah aja, kita putus aja. Itu satu. Dan di situ saya sempat nolak waktu itu kan, karena menurut saya itu kayak udah lebih dia membatas. Dia minta video gitu kan. Menurut saya kalau foto masih oke lah, cuma ini kayak video gitu kan, dimana saya juga risih gitu kan dimintain video seperti itu. Tapi menurut saya nolak itu gimana ya, kayak secara halus gitu kan. Tapi dia ini kayak benar-benar temperamen gitu loh Kak. Dia kayak marah terus kayak ngelakuin pemukulan, kekerasan fisik ke saya. Di mana saya tuh kami kan lagi kumpul gitu kan, lagi bucin-bucinnya, lagi nongkrong bareng, dan dia di situ melakukan pemukulan terhadap saya. Jadi sudah termasuk ke dalam pelecehan seksual nggak sih hubungan kamu ini? Iya, itu menurut saya juga sudah sangat-sangat termasuk ke dalam pelecehan seksual, dimana kan sudah disertai dengan pemukulan dan pengancaman. Nah, dari hubungan kalian ini kan sudah cukup lama ya. Dari pihak orang tua yang cowok sama pihak yang cewek kamu ini udah ada izin nggak sih kalau misalnya boleh pacaran, atau malah bahkan udah tahu kalau kamu ini udah masuk ke dalam pelecehan seksual tersebut? Sebenarnya kalau dari sisi orang tua, baik orang tua saya maupun orang tua pacar saya, kalau orang tua saya mungkin sudah tahu dia gitu kan Kak. Dan yang namanya orang tua gitu kan ya, kalau anak yang pacaran kan kayak mau apa pasti diturutin, dan itu dari sisi orang tua saya. Kalau dari sisi orang tua dia, saya sendiri saya belum pernah gitu loh bertemu dengan orang tuanya, dan dia juga belum pernah mengenalkan. Saya juga belum pernah datang ke rumah orang tuanya, dan dia saya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau dari dia, kehadiran dia sudah diterima oleh keluarga saya. Baik. Lalu menurut kamu kepribadian cowok kamu ini gimana sih? Seperti kayak lingkungannya, circle-circle-nya itu apakah baik atau emang belum ditunjukin ke kamu? Karena kami kan awal kenal juga tuh kan lewat sosial media ya Kak, dan dia di sana dan saya juga di sini gitu. Kalau dari lingkungan saya, pertemanan di kuliah saya itu pertemanan yang sehat gitu, dan dia pun tahu juga seperti apa teman-teman saya. Dan kalau dari sisi dia, memang sekali atau dua kali saya sempat datang ke tongkrongan teman-temannya gitu kan. Dan menurut saya awalnya tuh ya biasa aja, pada tongkrongan yang biasa saja. Tapi saya tidak tahu kalau di belakang saya gitu kan, karena kan posisinya dia mengenalkan saya sebagai pacarnya. Otomatis saya kan tidak tahu seperti apa perlakuan orang di belakang diri kita. Dan saya tuh pernah mergokin di dalam sebuah grup chat WA. Di situ tuh dia kayak ngomongin saya, dia sama circle saya tuh kayak
ngomongin sesuatu gitu loh Kak, dan tiba-tiba juga karena HP-nya disandiin, jadi kayak HP-nya itu langsung diambil, ditarik dari saya gitu Kak. Oke. Jadi kamu ini belum terlalu mengenal secara real life-nya ya. Jadi selain ngatur-ngatur, terus harus yang tadi itu yang foto segala macam, dari hubungan kalian ini jadi terbatas nggak sih pertemanan kayak kalian? Jadi kayak kamu ini sekarang jadi kayak nggak kenal cowok lagi atau gimana? Kalau pertemanan saya akui memang sangat dibatasi. Bisa saya ngerasain efeknya sampai sekarang gitu kan. Efeknya tuh yang saya dulunya akrab banget sama teman-teman saya, teman-teman kampus saya, kemanapun saya have fun, saya bebas gitu kan. Dan itu sebelum saat saya bertemu dia, dan ketika saat saya bertemu dengan dia, pacar saya ini, saya merasakan efek negatifnya. Seperti contohnya kayak saya tuh sekarang saya tuh dulu tuh pernah kayak diancam, pokoknya saya nggak boleh keluar sama teman saya gini gitu kan. Terus saya kayak mau ngerjain kerja kelompok, saya harus selalu minta izin ke dia, dan di saat dimanapun saya berada, dia harus minta foto saya di mana, bahkan di HP saya sendiri ini kayak dia sudah kayak memasang alat, bukan alat pacak sih, kayak map, iya kayak sudah disadap gitu Kak di HP saya ini. Dan terus menurut pernah suatu ketika saya nih pulang sama temen cowok saya, ya maksud saya udah kenal sama temen saya ini dari lama gitu loh, temen cowok saya ini udah kayak sahabat saya sendiri gitu kan, sebelum kenal sama pacar saya ini. Terus tiba-tiba dia mungkin tahu lewat sadap HP saya itu kan di Maps, dan tujuannya kemana-kemana dan pulangnya jam berapa, dia kayak langsung datang ke rumah saya gitu kan, langsung datang, langsung marah-marah, maki-maki dan segala macem. Dan di situ posisinya tuh ada orang tua saya, tuh ada ibu saya gitu kan. Kan kita kalau malam-malam ada orang marah-marah kayak gitu kan kayak jadi nggak enak sama tetangga, bahkan sama orang tua sendiri kan, otomatis kayak orang tua sendiri gitu kan yang malu. Dan di situ dia sempat hampir mau nampar saya gitu Kak. Dan menurut saya, tapi untungnya di situ karena ada ibu saya gitu kan, jadi kayak semuanya tuh kayak hampir tercegah gitu kan. Dan menurut saya itu kayak bener-bener saya ngeliat di ambang batas gitu, saya ngeliat sisi dia dari yang lain gitu, kayak ngeliat dia tuh kayak sebagai monster gitu. Oke, jadi kamu sudah cukup dari cerita itu udah cukup sangat toksik ya. Tapi ada nggak sih kayak yang bikin kamu bertahan, kayak dia tuh ngasih janji-janji apa atau apa sih yang dikasih ke dia yang bikin kamu tetap bertahan sama dia? Ya itu saya bilang tadi kan, mungkin salahnya saya juga, dimana saya ini sudah terlalu bucin, dimana pemikiran saya ini nggak ngelihat ke belakangnya, ke depannya. Saya selalu melihat di arah ya di sini-sinilah gitu, di situ-situ aja. Karena rasa saya satu, saya juga orangnya nggak tegaan, orangnya lebih nggak enakan. Dan kedua saya tuh saya kayak bener-bener percaya banget sama dia gitu, udah kayak bener-bener saya anggap keluarga gitu. Bahkan keluarga saya sendiri juga sudah nganggap, ibu bapak saya udah nganggap dia anak gitu kan di keluarga saya. Dan dia ini juga kalau di depan orang tua saya tuh kan perlakuannya manis dan gimana, jadi otomatis tuh kayak bener-bener ngedampingi dan segala ngebimbing, ngejaga gitu kan. Dan pacar saya ini juga tuh dulu tuh kan memang masa-masa PDKT kan tipe orang yang benar-benar royal dan segala macam. Mungkin effort yang pernah dia lakukan ke saya itulah yang dimana saya kayak timbul rasa nyaman gitu kan, kayak saya merasa dijaga, saya merasa diayomi sebagai pacar, sebagai perempuan gitu kan. Terus juga tuh mungkin karena rasa nyaman itu saya jadi kayak dibutakan oleh cinta dan rasa cinta saya kepada dia gitu Kak. Oke, dari cerita kamu tadi nih, saya mau tanya nih, ada nggak sih tempat cerita dari permasalahan kamu dengan cowok kamu ini, seperti misalnya adik kamu, anggota keluarga kamu, bahkan ibu kamu gitu? Untuk tempat cerita ya Kak, kalau misalkan dari sisi keluarga, saya itu anak pertama dari 3 bersaudara, dan dimana jarak umur saya dengan adik saya itu sangat jauh. Jadi saya ngerasa kayak saya cerita dengan adik saya mungkin nggak akan sefrekuensi gitu. Dan apalagi
hubungan saya dengan ibu dan bapak saya kayak ada berjarak. Jadi kami tuh sayang tapi saling gengsi. Gimana? Jadi hubungan kami tuh seperti orang tua dan anak yang gengsi gitu kan, untuk saling bercerita. Dan untuk dari sisi teman, saya mempunyai nggak beberapa juga sih, kayak 1 atau 2, 3 teman, dimana saya sempat cerita juga ke teman saya, dimana teman saya ini udah bener-bener kayak saya anggap rumah bagi diri saya sendiri gitu kan. Setiap permasalahan saya selalu cerita ke dia gitu kan. Saya meluapkan isi hati saya ke dia, apa permasalahan saya dan gimana, dan respon dia sebagai teman juga tuh yang respon positif gitu. Dia memberikan saran ke saya, dan tapi lagi dan lagi saran itu tuh seolah-olah tidak pernah terjalankan oleh saya. Saya seperti mengabaikan saran dari dia, mungkin karena rasa cinta saya kepada pacar saya ini gitu Kak. Oke, jadi kamu ini di sini sudah terlalu bergantung istilahnya. Iya. Terus ada nggak sih tempat yang bikin kamu nyaman, bikin kamu happy lagi, balikin kamu lagi gitu? Kalau kamu lagi ngerasa kayak kesel banget sama hubungan ini. Kayak saya waktu itu kan pernah berantem hebat sama pacar saya. Menurut saya rumah paling nyaman itu adalah diri kita sendiri yang paling utama, dan karena diri kita yang paling tahu apa yang sedang kita alami dan apa yang kita mau gitu. Teman yang paling benar ini, teman hidup adalah diri kita sendiri yang paling utama. Dan selanjutnya bagi saya itu adalah yang kedua itu adalah rumah yang dimana isinya terdapat ibu, ayah, dan adik, yaitu benar-benar keluarga sendiri. Dimana walaupun saya sendiri sebagai anak memiliki jarak yang cukup jauh kepada orang tua, tapi yang namanya orang tua itu akan selalu mau yang terbaik untuk anaknya. Jadi saya itu seperti kayak, walaupun saya nggak cerita juga orang tua saya merasa gitu, seperti kami tuh ada kontak batin antara saya dengan ibu saya gitu, sedang apa yang sedang saya rasakan. Dan mungkin itu menurut saya adalah tempat di mana-mana saya benar-benar untuk bisa pulang. Dan selanjutnya itu adalah hubungan pertemanan. Jadi hubungan pertemanan ini kayak ketika saya di kampus gitu kan, kayak ngobrol, bercanda, dan happy-happy bareng kawan. Kayak seketika kayak masalah yang ada yang saya dipikirkan saya itu kayak terjeda gitu kan, kayak hilang sejenak. Saya kayak merasa bahagia gitu kan. Jadi menurut saya ketika saya berkumpul dengan teman, saya jadi melupakan sedikit permasalahan yang sedang saya alami. Oke, dari cerita kamu ini, kamu pernah nggak sih kepikiran kayak udah saya akhirin aja hubungan ini, atau ya udahlah masih ada teman-teman yang lain, atau gimana? Karena posisinya di mana saat dulu saya mungkin juga cukup belum sadar kan. Dulu saya benar-benar kekeh untuk mempertahankan hubungan ini, walaupun hubungan kami kan belum jelas. Dan dimana saya tuh kayak merasa perempuan yang bodoh gitu. Saya selalu mencegah dia untuk pergi, padahal dari situ saja sudah terlihat dari pengancaman dan perlakuan kasar dia sendiri. Kayak dia berkali-kali mau pergi, tapi karena saya udah terlanjur cinta gitu kan, kayak jadinya saya selalu menahan dia untuk pergi gitu kan. Itu adalah salah satu kesalahan fatal bagi diri saya sendiri yang benar-benar saya sudah sadar gitu kan. Dan selanjutnya itu ada untuk hubungan kedepannya, apakah saya melanjutkan hubungan dengan dia atau tidak. Sebenarnya saya ingin sekali memberikan dia untuk kesempatan kedua Kak. Namun setelah saya lihat perlakuan kasar dia terhadap orang tua saya juga, kayak saya benar-benar harus mengakhiri hubungan ini. Saya harus ngambil sisi tegas saya gitu loh sebagai perempuan. Jadi saya tidak mau mengesampingkan ego saya sendiri, dimana sini sudah menyentuh konteksnya orang tua kan. Jadi saya nggak mau kedepannya dimana saya mempunyai jodoh tapi dia kasar dengan orang tua saya sendiri gitu. Saya kedepannya ingin mengakhiri hubungan ini, saya harus bisa menguatkan diri saya sendiri, dan kemudian saya ingin bertemu dengan seseorang yang dimana bisa
membimbing dan menjaga, dan dimana sosok ini tuh yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu Kak. Karena kan kita hidup ini kan seumur hidup sekali, sama aja kayak kita menjalankan sebuah hubungan itu kan seumur hidup sekali, dari logika, perasaan, dan segala macam. Karena di dalam hubungan itu kan nggak hanya mengandalkan diri kita sendiri gitu Kak. Jadi kedepannya saya semoga aja bisa bertemu dengan jodoh yang lebih baik. Dari cerita kamu tersebut kan kamu memilih untuk pelan-pelan melupakan dia kan gitu kan, yang seperti orang tua tidak mendukung, teman-teman jadi terbatas, cukup toksik, bahkan sampai ke masuk ke dalam pelecehan seksual. Oke. Dari meninggalkan itu, apakah kamu kira-kira nih kamu bakal sanggup gak sih meninggalkan hubungan ini? mungkin awalnya akan terasa susah, saya rasakan kayak akan berat di diri saya. Kayak saya kan udah coba berapa kali untuk jauh dari dia, tapi lagi-lagi karena saya terlanjur cinta atau mati sama dia kan. Tapi dimana saya harus pertama itu adalah mengubah pola mindset saya, pola pikiran saya. Saya nggak boleh harus memikirkan tentang kenyamanan dan keegoisan diri saya sendiri. Itu sama aja saya egois, dimana di situ kan ada keluarga saya, ada orang tua saya gitu kan. Kedepannya saya nggak mau untuk melanjutkan hubungan dengan dia gitu. Baik. Seperti yang kamu bilang tadi, kamu kan ingin belajar pelan-pelan nih melupakan dia. Terus semoga aja ini pilihan yang terbaik ya. Saran dari saya sih seperti kayak kamu melakukan hal-hal positif yang lain, lebih bersosialisasi kepada teman yang lainnya, bisa mengapresiasi diri, terus kamu bisa mencapai, kamu melakukan hal-hal positif yang lain, lebih bersosialisasi kepada teman yang lainnya, bisa mengapresiasi diri, terus kamu bisa mencapai kebahagiaan tanpa tekanan atau tanpa dari cowok kamu tadi atau orang lain. Pokoknya kamu nih bisa mengapresiasikan diri kamu sendiri nih dalam melakukan kebahagiaan. Sabar. Oke, jadi saran saya ke depannya semoga kamu bisa lebih baik memilih menjalani hubungan, jadi kamu bisa mengisi hari-hari kamu ke hal-hal yang positif, bersosialisasi dengan teman, terus seperti kamu nih nggak ada batasan gitu loh ke temannya, jadi kebahagiaan kamu nih nggak ada ancaman dari orang-orang lain. Jadi cuma ini yang bisa saya sarankan, semoga kamu bisa melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Oke, baik. Jadi setelah melakukan konseling individu ini, gimana sih perasaan kamu dalam mengungkapkan semua keluh kesah kamu tadi? Setelah kita melakukan bimbingan konseling ini Kak, perasaan yang saya rasain sekarang itu kayak saya ngerasa lega gitu. Saya kayak selama ini saya selalu menyimpan unek-unek sendiri, pendam sendiri gitu kan. Kayak saya akhirnya kayak gimana, kayak plong gitu kan. Semua ini kayak akhirnya bisa terkeluarkan gitu kan, dengan secara saya mengeluarkan semuanya kan, bimbingan kepada kakak. Jadi pikiran saya mungkin sedikit terobati gitu kan, dengan rasa sakit saya ini juga kan sedikit terobati. Dan kedepannya benar kata kakak tadi, saya benar harus melanjutkan hidup, karena hidup itu tetap berjalan maupun dunia seperti apapun. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kamu sudah secara terbuka, secara sukarela menceritakan semua permasalahan kamu kepada saya. Saya berjanji tidak akan memperluas semua permasalahan kamu karena ini bersifat privasi. Oke, jadi saya sebagai konselor, jika kamu ada kesempatan atau bahkan ingin melakukan konseling individu lagi, bisa menghubungi saya kembali. Oke, kita cukupkan proses konseling individu karena sudah sesuai waktu kita tadi sekitar 30 menit. Cukup sampai di sini. Semoga kamu sanggup melakukan hubungan yang lebih baik dan melakukan kehidupan yang lebih, melakukan kebahagiaan yang tanpa ancaman. Oke, baik. Terima kasih ya, Mira.